Halo teman pemilih, kembali lagi bersama saya Asna dalam podcast Halimah KPU Sumba Tengah. Teman pemilih, di episode kali ini saya datang sebagai narasumber, bukan lagi sebagai host dari podcast Halimah KPU ini. Saya di sini bersama dengan rekan saya, Kak Itus, yang juga adalah relawan demokrasi. Halo Kak Itus, Halo apa Kak kabarnya Asna. hari ini? Halo teman pemilih semua. Kaitus ini dan saya dulunya adalah relawan demokrasi Kabupaten Sumba Tengah. Dan teman pemilih, kali ini kita akan membahas terkait suka duka kami berdua menjadi relawan demokrasi di Pilkada 2024 yang lalu. Nah, Kaitus, Ya. silakan memperkenalkan diri kepada teman-teman pemilih agar teman pemilih lebih mengenal Kaitus lagi. Oke, jadi baik. Terima kasih Kak Asna. Benar, kami adalah rekan dalam relawan demokrasi di tahun lalu. Saya dengan Asna dua orang bagian dari relawan demokrasi di tahun 2024. Perkenalkan, saya sendiri Etus Umuto Padanga. Pada kesempatan ini diminta untuk berbagi di Halimah KPU Sumba Tengah berkaitan dengan suka dan duka relawan demokrasi di pilkada tahun lalu. Mungkin itu perkenalan singkat, selebihnya nanti bisa kita berbagi. Iya baik, kali ini kami mengambil alih podcast ini teman-teman. Jadi jangan tanya orang-orang KPU ada di mana karena kami Ya, berdua hari ini jadi orang KPU. Kak Itus, bagaimana kesibukannya setelah selesai pilkada? Ada kegiatan apa saja? ya mungkin kegiatan mencari yang lebih produktif, ya mungkin membaca, sedikit-sedikit menulis sambil mencari pekerjaan atau membantu siapa yang membutuhkan kita sih. Iya. Aktivitas kita akhir-akhir ini seperti itu. Mungkin Kak Asna aktivitasnya apa? Kalau saya aktivitasnya seperti biasa jadi pengangguran, banyak acara. Biasa kalau ada orang-orang tanya saya jawab yang saya pengacara. Jadi orang pikir saya advokat. Sebenarnya tidak, teman pemilu, saya bukan advokat. Saya hanya pengacara, pengangguran banyak acara. Gitu. Masih. Kalau Kak Etus lebih banyak produktifnya, saya tidak banyak produktifnya. Saya lebih sering nonton TikTok, scroll TikTok. Nah kalau Kak Etus waktu itu saya lihat ini ya, sibuk di ladang. Oh Di ya, ladang. Iya. ya teman pemilih Sumba Tengah memiliki potensi ya, khususnya di pertanian. Jadi kita terlibat di dalam dunia pertanian. Yaitu sebagai anak muda, ya mungkin kita bisa terlibat di dalam pengembangan pertanian khususnya di Kabupaten Sumba Tengah ini. Begitu Kak Asna. Iya, Jadi mantap sekali. saya tertarik di dunia pertanian juga. Jadi sedikit banyak aktivitas di dunia pertanian akhir-akhir ini. Mungkin itu ya. Ya, luar biasa ya Kak Itus. Kak Itus, kita masuk pada tema kita pada hari ini terkait suka duka menjadi relawan demokrasi kemarin di Pilkada 2024. Saya penasaran Kak Itus, rasanya Kak Itus kemarin itu ketika terpilih jadi relawan demokrasi itu bagaimana? Ya kalau berbicara perasaan, ya memang berat ya kalau kita sebagai anak muda berbicara perasaan. Iya, Tapi di sini kita akan berbicara berkaitan dengan perasaan anak muda yang terlibat di dalam dunia demokrasi atau sebagai relawan begitu. Perasaan saya secara pribadi ini senang, juga menjadi tantangan untuk kita sebagai anak muda berkontribusi. Karena kita sadar kabupaten ini kalau tanpa anak muda itu kayak berbeda begitu. Jadi kemarin ada di relawan, teman pemilih sekalian di Kabupaten Sumba Tengah 36 relawan terlibat itu merupakan anak muda. Jadi mereka memberi diri untuk berkontribusi untuk mensosialisasikan tentang pilkada di Kabupaten Sumba Tengah. Mungkin Kak Asna bisa sampaikan perasaannya Kak Asna juga untuk bagaimana di relawan ini. iya. Kalau saya rasanya berkecamuk, tidak teman pemilih, tidak berkecamuk juga. Saya juga gugup ya teman pemilih dan Kak Itus. Kenapa? Karena saya tidak memiliki pengalaman kepemiluan kemarin. Tetapi saya juga sangat antusias dengan saya memikirkan, saya akan bertemu banyak masyarakat, membawakan materi pendidikan pemilih kepada masyarakat, membuat saya cukup bahagia. Saya merasa kayak saya berguna dan saya tahu apa yang akan saya kerjakan itu bermanfaat untuk teman-teman pemilih yang merupakan sasaran dari sosialisasi kita kemarin sebagai relawan demokrasi itu. Iya, karena sudah selesai kita membahas perasaan, sekarang kita membahas terkait pengalaman pertama kali ketika turun di lapangan bertemu masyarakat untuk sosialisasi itu. Ya kalau berbicara pengalaman, saya tidak terlalu kaget begitu berhadapan dengan berbau sosial. Kan saya cukup tertarik begitu. Saya memiliki pengalaman berkaitan pernah menjadi pemantau pemilu di 2019. Jadi punya sedikit gambaran di tengah masyarakat. Tapi
cukup berbeda di Kabupaten Sumba Tengah bertemu dengan masyarakat yang bisa kita katakan bahwa SDM-nya masih rendah. Ya mungkin Kak Asna juga tahu. Jadi sebagai anak muda harus cari cara begitu untuk bagaimana sosialisasikan tentang pilkada ini. Sehingga mereka bisa paham kan. Kadang kita sampaikan mereka juga bisa ya dan tidak atau paham atau tidak begitu. Mungkin Kak Asna juga bisa kasih gambaran bagaimana pengalamannya Kak Asna kemarin di Umur Tenggai atau sekitarnya begitu. Iya, kalau saya sendiri kemarin bersama-sama dengan teman relawan yang lainnya Kak itu Iya. terkait pengalaman pertama kali, sama juga tidak begitu kaget sebenarnya ketika bertemu dengan masyarakat. Tetapi saya kagetnya itu ketika bertemu masyarakat yang sangat antusias dengan kehadiran relawan demokrasi. Mereka sangat antusias. Saya pikir awalnya jangan sampai mereka merasa kayak kami tidak membutuhkan sosialisasi ini. Tetapi ketika kami pergi untuk pertama kalinya, undangannya itu jam 9, tapi ketika kami tiba itu jam 8, malah pesertanya sudah tiba lebih dulu dari kami yang mau mensosialisasikan pendidikan pemilih tadi ini. Jadi saya merasa kok luar biasa, ternyata sepanjang proses kami sosialisasi pun itu masyarakatnya tuh mendengar dengan antusias gitu. Tidak ada yang keluar masuk, mereka benar-benar mendengarkan dengan seksama apa yang kami sampaikan kemarin itu. Karena kami pertama kali itu turun ke Desa Umbujo dengan segmen pemilih perempuan. Baik Kak Itus, berikutnya itu poin apa saja yang kemarin Kak Itus mereka bawakan ketika turun ke lapangan bertemu masyarakat, dan segmen-segmen apa saja yang menjadi sasaran dari relawan demokrasi kemarin ketika kita turun sosialisasi itu. Kak Itus silakan lebih dulu menceritakan. Ya, jadi baik segmen atau tujuan begitu ya, gambaran besar relawan demokrasi ada begitu, kira-kira begitu ya, atau materi yang kami sampaikan sebagai relawan, atau kita lah berdua ya, bukan kami tapi kita berdua. Benar. Sebenarnya ada 4 poin besar tugas kita sebagai relawan. Teman-teman pemilih perlu ketahui. Jadi yang pertama itu meningkatkan kualitas pemilihan. Jadi KPU Sumba Tengah kasih tugas kepada kami relawan ini yang kalau bisa dibilang Pak Ketua kemarin dalam beberapa lalu podcastnya, anak muda ini diberi kasih tanggung jawab lebih untuk mereka sosialisasikan begitu. Anak muda memiliki energi untuk berbagi di masyarakat begitu. Yang pertama itu berkaitan dengan kualitas pemilih atau pemilihan. Jadi disadari betul bahwa kualitas pemilihan itu masih rendah. Itu Kak Asna. Jadi relawan demokrasi tugasnya bagaimana meningkatkan kualitas. Jadi masyarakat tidak hanya datang atau teman-teman pemilih tidak hanya datang di TPS kasih hak suara, tapi tidak tahu kenapa harus memberi hak suara. Yang kedua yaitu berkaitan dengan partisipasi. Jadi kami di relawan demokrasi dikasih tugas berkaitan dengan partisipasi. Diharapkan di pilkada kemarin terbukti berdasarkan data dia meningkat partisipasinya. Jadi yang ketiga berkaitan dengan kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi. Terkadang kan tidak sedikit teman-teman pemilih yang kami temui bahwa banyak masyarakat yang kadang ya sudahlah kita pilih-pilih saja, nanti juga tidak ada perubahan atau begitu-begitu saja. Jadi kadang kami temui hal-hal begitu di masyarakat. Tidak sedikit yang katakan demikian, tapi kami coba tepis atau memberikan penguatan atau memberikan bagaimana pentingnya demokrasi dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir terkait dengan basis, itu juga menarik. Itu kurang lebih ada 10 basis, ada perempuan, pemilih pemula, pemilih pemuda, terus dengan kurang lebih ada 10 ya, yang saya ingat ada itu. Mungkin nanti bisa Kak Asna tambahkan, karena sama-sama relawan. Silakan. Iya, baik Kak Itus, kalau kemarin terkait segmentasi ya, seperti tadi yang Kak Itus sudah sebutkan, ada pemilih perempuan, pemilih pemula, pemilih pemuda, pemilih teman-teman kita yang disabilitas, marginal, terpinggirkan itu ada. Kalau kami kemarin juga sempat sosialisasi ke ini segmen-segmen ini, pemilih perempuan, masyarakat umum, masyarakat adat. Kalau poin-poin tadi Kak Itus sudah sampaikan itu, saya hanya menambahkan lagi terkait ada poin-poin terkait money politik. Kami sempat sangat konsen ke money politik karena ternyata teman pemilih banyak sekali masyarakat ya Kak Itus ya, masyarakat yang rupanya belum mengetahui bahwa ada praktek-praktek money politik yang sedang mereka jalankan. Mereka kurang menyadari itu bahwa ya
ternyata ini bisa terkena tindak pidana misalkan gitu, belum ada. Jadi kemarin itu dan hadirnya kita relawan demokrasi itu kan membangun kesadaran, menumbuhkan kembali kesadaran terkait money politik ini agar masyarakat kita ini tidak lagi dibodohi begitu oleh oknum-oknum tertentu. Jadi saya pikir seperti money politik meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mereka berpartisipasi. Lalu ada juga kemarin itu kan kita sosialisasi tentang DPTB pindah memilih itu. Lalu kita juga sosialisasikan tentang tanggal-tanggal kapan kita harus memilih itu tanggal 27 November kemarin itu. Dan yang juga ternyata mungkin banyak orang menganggap ini sepele ya. Seperti menunjukkan flyer calon bupati dan wakil bupati kemarin dan gubernur dan wakil gubernur. Ternyata banyak sekali kami temui banyak masyarakat yang tidak mengenal siapa calon gubernur. Pemilih tidak kenal, Bu? Tidak, banyak juga yang tidak tahu begitu ya. Maklum saja karena lokasi-lokasi yang kita pilih saat itu untuk sasaran sosialisasi kita itu kan adalah memang lokasi yang mana kita berpikir bahwa minim sekali informasi kepemiluan di sana gitu. Jadi memang tepat sasaran lah ketika kita tiba di sana gitu. Kita menjelaskan terkait dengan ini calon gubernur dan wakil gubernur, Bapak Ibu silakan dilihat gitu. Ada masyarakat yang bilang terima kasih karena ternyata kami belum tahu yang mana kami punya calon-calon gubernur. Kalau nama kami tahu tapi muka ternyata kami tidak tahu begitu. Terus begitu juga calon bupati, hanya ada paslon-paslon tertentu yang mungkin mereka tahu tapi yang lain itu mereka tidak ketahui begitu. Yang tadi Kak Asna sampaikan teman pemilih itu ada berkaitan dengan money politik. Nah, ada beberapa materi juga, salah satunya materi tentang hoax ya. Jadi teman-teman pemilih perlu sadari bahwa di masa dinamika politik misalnya atau kandidat atau proses kampanye dan lain sebagainya itu memang hoax ini menjadi konsen kami untuk bagaimana masyarakat itu cerdas begitu. Jadi dia tidak hanya tahu memposting sesuatu tapi tidak tahu bagaimana efek sampingnya atau dampak dari postingan itu. Jadi kami relawan demokrasi, teman-teman pemilih perlu ketahui bahwa materi tentang kecerdasan dalam bermedia, Kak Asna, itu sangat penting. Karena pengetahuan kita tentang teknologi atau bermedia sosial, masyarakat kita SDM-nya bisa kita katakan rendah. Jadi tugas kami sebagai relawan bukan saja sebagai khusus tentang harus pilih ini, tidak. Tetapi di balik itu bagaimana mencerdaskan masyarakat berkaitan dengan demokrasi, hoax, terus cara bermedia sosial yang baik, terus tentang money politik, tentang patron. Nah ini kan kecenderungan kita begitu. Jadi kadang ada terkait patron di suatu tempat atau suatu desa ada patron tokoh-tokoh tertentu. Kadang kan kita kecenderungannya begitu. Sistemnya ketokohan kan. Jadi tokoh ini bilang kita akan ikut begitu. Seharusnya kan di dalam dunia demokrasi tidak demikian. Satu suara punya satu orang. Jadi dia tidak mewakili orang lain. Itu yang kita sampaikan kemarin ya Kak Asna. Jadi mungkin itu atau ada lagi yang Kak Asna sampaikan ya materi-materi yang disampaikan ke teman-teman atau ke masyarakat atau teman-teman pemilih kita mungkin. Iya, kalau kami kemarin memang lebih konsen ke money politik. Ya. Jadi kalau hoax itu tidak terlalu kami sorot ya. Iya, soroti. Ya. Karena di sana juga mereka belum menggunakan media sosial. Ada banyak belum menggunakan media sosial karena rata-rata memang ketemunya bapak mama yang sudah sepuh. Iya. Jadi kami tidak terlalu menyoroti hoax begitu. Ya. Tetapi memang sempat kami sentel-sentel sedikit terkait hoax agar lebih seringlah mengecek keabsahan berita gitu ya. Ya. Ya, Kak Itus, bagaimana dengan respon masyarakat ketika Kak Itus mereka turun untuk sosialisasi kemarin? Ya, teman-teman pemilih perlu kami sampaikan bahwa respon masyarakat bagi kami cukup antusias berkaitan dengan adanya kami relawan demokrasi. Mungkin nanti Kak Asna bisa ceritakan hal-hal yang ditemui di lapangan juga berkaitan dengan respon masyarakat. Tapi secara umum yang saya temui respon masyarakat itu cukup senang begitu. Bahkan sangat senang karena dengan adanya relawan demokrasi ini Kak Asna, masyarakat itu dibantu begitu. Dibantu untuk kita sebagai relawan memperkenalkan siapa calon bupatinya dan siapa calon gubernurnya. Karena masalah-masalah yang kami temui atau kendala yang masyarakat alami
itu ada yang tidak kenal, bahkan gubernurnya kita kemarin ada yang tidak kenal sama sekali begitu. Bahkan dia hanya tahu urut 1, nomor 2 dan seterusnya, atau bahkan di calon bupati pun begitu. Jadi ada masyarakat yang belum mengetahui secara lengkap siapa sih calon bupati, dan bahkan apalagi kalau kita tanya terkait dengan dia akan buat apa setelah terpilih, itu banyak sekali begitu. Mungkin Kak Asna bisa ceritakan berkaitan dengan ya antusias atau tidak masyarakat yang di Kak Asna. Iya Kak itu, kalau bicara soal respon masyarakat ya sama ya Kak itu ya, mereka cukup antusias, bukan cukup ya, menurut saya sangat antusias seperti yang sudah saya ceritakan tadi di awal ketika kami turun sosialisasi itu. Mereka juga mengucapkan terima kasih karena KPU akhirnya menyentuh tempat-tempat yang jauh seperti mereka untuk sosialisasi, dan mereka berharap bahwa dengan adanya relawan demokrasi ini di kemudian hari nantinya ketika ada sosialisasi dari KPU, mereka kembali dilibatkan, kembali diingat untuk dikunjungi lagi. Begitu. Mungkin Kak Asna bisa kasih gambaran ke teman-teman pemilih di titik mana contohnya yang paling jauh Kak Asna pergi kemarin begitu, mungkin kendala masyarakat di situ apa begitu, kasih 1 atau 2 tempat mungkin. Kak itu, kalau di Umburat Tunggai Barat kan orang-orang mungkin banyak yang melihat bahwa Umburat Tunggai Barat ini flat saja gitu, akhirnya datar-datar lurus, jalannya rata, bagus gitu. Ternyata teman-teman pemilih tidak semua tempat di Umburat Tunggai Barat itu dia jalanannya bagus begitu. Kami yang paling jauh kemarin itu memang ke Pandangi. Jadi mungkin teman-teman pemilih ada yang tahu itu di Desa Umbu Pabal teman-teman. Kak itu di sana itu kan kami tidak bisa mengakses dengan sepeda motor apalagi mobil gitu. Jadi kami harus melewati satu jembatan kayu untuk mendaki ke Pandangi dan sosialisasi di sana. Tapi luar biasanya itu tadi kami akhirnya bertemu dengan masyarakat yang super humble, super baik dengan kami, mereka menerima dengan tangan terbuka gitu. Jadi ada cerita lucunya, waktu itu kami mendaki, janjinya kan harusnya jam 6, harus mendaki di jam 6, tapi karena terlambat, jam karet, akhirnya mendaki di jam 7 yang mataharinya sudah otomatis sudah mulai panas, bertatap-tatapan dengan kami berenam. Sampai di pendakian pertama, salah satu teman itu sudah pusing. Dia minta untuk pusing sampai minta, aduh nih saya berhenti saja, saya mau pulang gitu. Tapi kan sudah terlanjur, jadi aduh tidak boleh begitu, orang-orang di atas sudah tunggu. Jadi kami berjuang kurang lebih, kalau yang lain tuh sampai di atas tuh mungkin 1 jam kemudian. Kalau yang 2 orang ini adalah 1 jam 45 menit baru tiba di lokasi gitu. Jadi kami yang jalannya lebih cepat ya sudah kami tiba lebih cepat gitu. Tapi saya pikir itu hal yang luar biasa ya Kak itu. Kalau kami Umburat Tunggai Barat mungkin hanya itu saja yang lumayan jauh. Tetapi kalau kayak teman-teman dari Umburat Tunggai itu kan kalau Kak itu sempat ingat ya cerita dari Ibu Luni yang ke kampung apa namanya itu, mereka harus melewati satu sungai di mana yang ketika mereka selesai sosialisasi mereka ingin kembali, hampir tidak bisa kembali lagi karena sudah banjir begitu. Tapi luar biasa teman-teman kita di Umburat Tunggai itu mereka hanya berdua. Kampungnya itu letaknya di Lenang Selatan kalau saya tidak salah. Sedangkan Ibu Luni itu kalau saya tidak salah orang Lenang. Bayangkan sudah di Lenang Selatan pula kayak begitu. Tapi luar biasa mereka. Kalau kita kan Umburat Tunggai Barat, ATS itu ada 6 peserta ya, 6 orang relawan. Tapi kalau mereka itu hanya berdua. Jadi bayangkan mereka sosialisasi berdua dengan lokasi-lokasi yang sangat sulit lah begitu. Saya pikir ini. Kalau Kak Itus kemarin ke Tangairi ya, coba Kak Itus cerita dong. Jadi teman-teman pemilih, saya kasih gambaran di KTS itu kami ada beberapa titik yang bisa dibilang agak terpinggirkan atau berada di daerah perbatasan, misalnya ada Tangairi, terus Desa Manrara itu ada di Kampung Lekabubu, terus di Maloba salah satunya, jadi jaraknya. Jadi saya mau cerita yang di Maloba, nah ini menarik karena saking antusiasnya masyarakat, kami kasih undangan itu jam 9 sebenarnya. Terus karena masalah jarak, kami sampai di bawah, yang lainnya memang sudah duluan. Terus kami yang pemateri ini karena masih ada urusan, terus jarak. Nah ini kami sampai hampir 10:30. Jadi masyarakat di Maloba ini sangat antusias dan
sudah memenuhi ruangan itu. Jadi sampai sana ya kami pulang langsung evaluasi. Hal ini tidak boleh terulang lagi karena ini hal-hal masyarakat sudah antusias terus kita sebagai relawan terlambat datang begitu. Tapi bukan kesengajaan sebenarnya, tapi karena jarak begitu. Itu yang bagi kami kalau bilang masyarakat tidak antusias kurang tepat, karena salah satu kasus yang kami temui di Maloba, masyarakatnya sangat antusias. Bahkan tokoh-tokoh masyarakatnya itu ada yang mantan desa dan segala macamnya, cukup ramai di situ begitu. Bahkan hampir kantor desa itu penuh begitu. Jadi begitu pun dengan Tangairi cukup antusias masyarakat di sana. Kendala-kendala juga begitu terkait dengan di perbatasan Sumbar Tengah di Desa Manrara juga masyarakatnya sangat antusias begitu. Sebenarnya teman pemilih dari banyak relawan sangat banyak ceritanya begitu. Ada yang kena bercanda dari kepala desa misalnya, dia diminta tidak boleh kegiatan di desa ini padahal cuma bercanda, terus pulang mengeluh begitu, mengeluh di teman-teman relawan. Terus salah satunya Ibu Loni tadi. Ibu Loni ini sangat aktif ya teman-teman pemilih. Jadi kalau bercerita sangat ramai begitu walaupun hanya satu orang. Dan beliau bercerita tentang dia kegiatan di Pantai Pahar ya. Jadi bercerita seorang mama itu jalannya cukup jauh untuk pergi di pantai untuk ikut kegiatan begitu. Itu karena antusias ya Kak Asna, antusiasme masyarakat. Mungkin itu atau ada lagi yang mau ditambahkan? Ya, kalau saya menganggap itu sebagai hal yang luar biasa ya Kak. Ya. Artinya meskipun jaraknya jauh sekali Ya. dengan akses yang kurang bagus, Ya. tapi dengan antusiasme masyarakat kita juga merasa kayak mereka ternyata menanti kehadiran kita. Jadi kita juga senang, kita juga puas dan tetap bersemangat untuk mensosialisasikan. Ya. Gitu. Kalau kendala Kak, tadi sudah sempat disinggung ya. Kalau Kak itu ada tidak kendala-kendala yang lain selain tadi data geografis? Ada kendala lain kah selama ini sosialisasi? Ya memang di kami tidak terlalu banyak kendala sebenarnya ya, karena bisa dibilang itu tadi ya, kami mempersiapkan tim untuk dia lebih kerja cepat karena sebagai relawan tidak kaku ya, harus cair. Jadi untuk menyampaikan informasi yang diberi kepada kita atau kita harus sampaikan ke masyarakat. Jadi bagi kami khususnya KTS, tapi teman-teman yang lain juga sangat banyak kendala ya, teman-teman pemilih. Itu tadi salah satunya Ibu Loni, terus Urganteng juga ya, itu banyak juga kendalanya teman-teman di sana. Memboro, ya mungkin Kak Asna bisa sampaikan gambaran di Memboro atau Ketiga Tanah bisa ditambahkan. Mungkin Kak Asna ada kendala atau seperti apa yang dihadapi di Murat Tunggai atau cerita dari teman-teman relawan lain? Iya, kalau bicara kendala ya Kak, yang pertama tadi kan kita sudah bicara soal letak geografis. Jadi lokasi-lokasi yang kita pilih ini adalah lokasi yang tadi kita nilai bahwa mereka minim akses informasi ke pemerintahan, dan otomatis itu jauh dari pusat kota Bakul, yang mana kalau ke sana tuh harus lewat jalan rusak, sepi, mendaki bukit, lewat sungai, kayak tadi seperti Ibu Luni itu yang saya sudah ceritakan. Selain letak geografis ini, masyarakat antusias ya, tapi ada satu poin yang malah akhirnya kita tangkap kemarin ketika kita sosialisasi. Selain tadi candaan dari salah satu kepala desa, jangan sosialisasi di sini, tapi ternyata hanya bercanda. Bercandaan. Tapi ada juga aparat desa yang ketika kita temui di salah satu desa untuk sosialisasi, kita berkoordinasi dan kami menangkap sinyal bahwa beliau merasa bahwa tidak butuh, karena memang beliau menyatakan itu secara eksplisit bahwa kami tidak butuh lagi sosialisasi ini karena kami masyarakat ini sudah cerdas. Buktinya tidak ada yang blanko kemarin waktu pemilu. Padahal sebenarnya kehadiran relawan demokrasi itu kan bukan hanya bicara soal mekanisme pencoblosan kan di TPS ya Pak Itus ya. Tapi juga kita bicara soal tadi poin-poin penting lainnya untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat itu. Jadi akhirnya saya pikir yang apatis di sini, yang kurang menerima ya, maksud saya, justru bukan masyarakatnya, tapi aparat-aparat yang berwenang ini begitu. Atau juga mereka malah mencurigai bahwa ini relawan demokrasi datang jangan sampai mau datang kampanye salah satu paslon, padahal tidak. Kehadiran kita jelas kita datang sebagai orang-orangnya KPU yang ingin membantu KPU untuk mensosialisasikan tadi poin-poin penting ini kepada masyarakat tersebut begitu.
Iya, Kak Etos. Selain kendala-kendala yang saya sebutkan tadi, ada juga kendala-kendala lain, yakni seperti teman-teman kita dari Umbura Tunggai, dari Umbura Tunggai Tengah, dari Ngomboro juga, kan setiap kali kita hendak sosialisasi itu harus ambil logistik ke kantor KPU. Jadi teman-teman itu kan termasuk kita berdua ya, karena kita Porcam harus ke KPU lagi untuk ambil logistik begitu. Jadi mungkin itu mereka juga lumayan kelelahan setelah pulang ambil logistik, mereka harus pergi koordinasi, lalu setelah itu harus kegiatan lagi ke tempat yang sama, jadi bolak-balik lah begitu dengan akses tadi yang sudah kita ceritakan itu. Jadi saya pikir ada 3 kendala itu tadi, dengan aparat ada letak geografis, ada aparat yang juga apatis dan harusnya menjadi ini ya, pelajaran untuk pembenahan, dan ini teman-teman kita tadi dari 3 kecamatan jarak yang jauh logistik, kelelahan. Karena tapi puji syukur kemarin selama kita jadi relawan demokrasi tidak ada ya yang mengeluh sakit atau apa ya, tidak ada ya. Karena kita sudah sambil jalan-jalan itu ketika sambil sosialisasi. healing tipis-tipis anak muda. Jadi kita kan sekaligus belajar ya kemarin. Kita tahu akhirnya di kecamatan ini ada satu kampung yang namanya ini, kita tahu ternyata terletak di sini. Kita akhirnya tahu juga karena selama ini kita kalau mainnya hanya di pusat kota, kurang main jauh kurang main jauh. Kali ini jadi relawan demokrasi, kita main jauh begitu. Ini luar biasa. Nah, Kak itu selama sosialisasi kemarin itu permasalahan-permasalahan apa saja yang dikeluhkan oleh masyarakat-masyarakat tempat Kak itu sosialisasi. Nanti kalau saya akan ceritakan juga sebentar, tapi Kak itu lebih dulu lah. Ya memang teman-teman pemilih masalah yang dialami oleh masyarakat kita kami temui ya Kak Asna, memang masalah data. Terkadang masyarakat merasa karena sudah memiliki suami dari Kabupaten A ke Kabupaten Sumba Tengah misalnya suaminya, terus ikut suami, terus berkasnya belum dicabut begitu. Jadi hal-hal itu yang kami temui, misalnya di Tangairi ada ikut dia dari Sumba Barat, terus ikut suaminya di Sumba Tengah begitu, terus belum cabut berkas, terus belum bisa begitu untuk memilih di sini. Nah karena waktu itu kami tetap stay atau PPS dan PPK selalu hadir begitu, kami upayakan mereka hadir untuk hal-hal yang demikian, masalah data, masalah berkas yang perlu diserahkan atau dilengkapi, itu selalu dijelaskan oleh kakak-kakak mereka begitu. Itu yang kalau di Tangairi ya, begitupun di contoh di Welawa misalnya, itu kami melakukan kegiatan, ada seorang nenek bisa tergolong dalam penyandang disabilitas. Di situ juga ada pertanyaan begitu, kira-kira nenek ini bagaimana cara teknis memilihnya dan seterusnya. Terus kami sampaikan langkah-langkahnya begini. Jadi itu yang hal-hal yang kami temui. Mungkin Kak Asna bisa ceritakan dari pengalaman. Iya, kalau terkait permasalahan-permasalahan yang paling banyak dikeluhkan masyarakat itu sama ya Kak itu ya. Terkait data juga, dan teman-teman dari kecamatan lain juga menyebutkan hal yang sama. Jadi kemarin itu ketika relawan demokrasi kami turun, bayangkan kami itu diprotes oleh masyarakat seolah-olah kamilah ini relawan demokrasi yang menurunkan data nama-nama tadi nih di P4. Iya, jadi mereka protes karena ini yang sudah meninggal, kenapa nama ada lagi, padahal di pemilu yang kemarin nama kami sudah bilang bahwa sudah meninggal, sudah ada akta kematian dan lain sebagainya, terkait yang pindah domisili yang tidak cabut berkas juga. Dan ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu, kami kalau mau pilih di sini akhirnya kami harus bagaimana. Dan dengan hadirnya kami dan sama juga kami ada PPS, ada PPK membantu untuk menjawab hal teknis seperti ini gitu. Nah, Kak Etus, berikutnya itu tantangan terbesar deh Kak Etus selama jadi relawan demokrasi kemarin. Ya, tantangan terbesar ya. Karena sebenarnya tidak ada yang terlalu besar-besar amat juga tantangannya. Cuman kan sebagai anak muda ini cenderung kadang ingin berleha-leha begitu. Jadi di situ tugasnya seorang Porcam untuk bagaimana terus hidupkan semangatnya mereka begitu. Teman-teman pemilih, kalau tim tidak solid dalam suatu aktivitas itu akan berbahaya begitu. Jadi sebagai Porcam kemarin ya, bagaimana untuk solidkan tim itu sangat penting. Jadi dari sana kita akan dari individu-individu ini akan terus solid dalam eksekusi kegiatan begitu, hingga dalam kegiatan dia berjalan lancar saja sebenarnya. Jadi tidak ada tantangan yang begitu besar.
Tapi di beberapa kecamatan mungkin hal-hal itu sangat penting ya untuk kita ceritakan apa tantangannya mereka. Mungkin dari Kak Asna kalau ada tantangannya seperti apa yang dialami. Iya, kalau dari kami kemarin tantangannya itu kalau terkait tim kami cukup solid ya, cukup solid. Kalau tadi Kak itu bilang di KTS itu semuanya Kakanda, kalau kami itu berenam satu saja. Kakanda ya, Srikandi semua ya. Sisanya Srikandi semua, tapi tahu kan kalau perempuan itu perfeksionis, kalau soal kerja-kerja seperti ini tetap rapi lah kerjanya gitu. Jadi kalau soal tim kami cukup aman ya. Tapi yang kemarin juga menjadi tantangan bagi kami itu adalah bagaimana kami harus mengemas materi-materi ini agar lebih sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat gitu. Tapi saya pikir kemarin penyampaian kami itu juga cukup mudah dipahami oleh masyarakat. Iya, memang untuk dalam sosialisasi kan penting kita ketahui basis ya Kak Asna. Jadi misalnya kalau basisnya disabilitas, kami lakukan misalnya di SLB. Nah ini kami lakukan setelah pemateri menyampaikan materi, kami siapkan seseorang yang bertugas untuk bahasa isyarat. Jadi untuk membantu teman, jadi ada seorang guru untuk membantu siswa untuk penjelasan berkait dengan bahasa isyarat itu. Jadi untuk membantu teman-teman disabilitas, kami coba upayakan itu meminta dari pihak sekolah untuk membantu. Jadi itu hal-hal yang kami coba lakukan untuk basis ya. Misalnya di basis perempuan pun demikian, atau di wilayah-wilayah tertentu bahkan kami gunakan bahasa daerah begitu untuk lebih mudah berinteraksi dengan masyarakat. Jadi kalau masyarakat bertanya baik bahasa Indonesia atau bahasa daerah silahkan, kami akan merespon sesuai kapasitas kita begitu. Mungkin Kak itu terkait tadi karena Kak itu menyinggung soal teman-teman kita yang pemilih disabilitas itu, kalau saya tidak salah waktu itu ada ya Kak itu mereka minta untuk kalau bisa TPS-nya mereka satu saja agar mereka tidak harus pulang pergi ya Kak itu kemarin bagaimana? Iya benar Kak Asna. Jadi di SLB ini karena mereka itu kumpulan siswa dari berbagai kecamatan di Sumba Tengah, bahkan ada yang dari kabupaten lain. Jadi mereka minta kalau bisa di pemilihan selanjutnya mereka satu titik saja begitu, sehingga mereka mudah untuk akses terhadap pemilihan ini begitu. Tinggal TPS-nya di situ, terus dengan administrasinya, bagaimana caranya mereka bisa pilih di situ. Itu permintaan dari kalau bisa begitu ya dari teman-teman penyandang disabilitas ini begitu. Itu masukan yang sangat baik ya Kak Itus dengan adanya relawan demokrasi. Akhirnya kita menjangkau teman-teman kita yang disabilitas ini, dan dengan harapan-harapan itu juga kita juga sama ya. Semoga di kedepannya ini dipikirkan dengan matang pada teman-teman kita yang disabilitas itu dengan adanya mungkin diadakannya TPS di tempat mereka sendiri. Jadi luar biasa ya Kak Itus kan, sepertinya hanya Kabupaten Sumba Tengah nih yang menghadirkan guru untuk bahasa isyarat untuk teman-teman penyandang disabilitas agar mereka lebih mudah untuk memahami. Luar biasa, keren ya, keren sekali relawan demokrasi. Relawan demokrasi mengupayakan segala cara ya untuk bagaimana masyarakat harus paham tentang demokrasi atau tentang pilkada, dan mereka memberi hak suaranya mereka di pilkada kemarin begitu. Mungkin semoga ke depan bisa terus ada untuk itu. Ini yang terakhir nih Kak Itus. Pesan untuk teman-teman pemilih di Kabupaten Sumba Tengah dari Kak Itus lebih dulu. Pesan untuk teman-teman pemilih di Kabupaten Sumba Tengah. Oke, jadi baik. Pesan saya untuk teman-teman pemilih, jadilah pemilih yang cerdas. Untuk apa? Untuk kemajuan kabupaten kita. Karena apa? Hasil yang kita pilih atau pemimpin yang kita pilih adalah cerminan dari kita. Oleh karena itu, kami sebagai relawan bertugas bagaimana meningkatkan kualitas pemilihan, masyarakat datang dan tahu kenapa dia harus pilih. Pesan saya demikian, jadi jadilah masyarakat yang cerdas dalam memilih, bukan karena patron, bukan karena manipolitik atau hal lainnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Kak Asna. Mungkin kawan-kawan relawan lainnya mengharapkan hal yang sama sehingga tidak tidak mengenal capek begitu. Bahkan sampai Ibu Luni lewat kali, mungkin kecintaannya beliau atau kesadarannya beliau tentang pentingnya demokrasi, karena dengan demokrasi KPU Sumba Tengah hadir di tempatnya beliau dan lain sebagainya, atau kemajuan tercipta di
Ibu Luni begitu. Mungkin itu karena Ibu Luni sering keluhkan juga ya masalah jaringan begitu. Beberapa kali terkomunikasi agak sulit. Mungkin itu pesan saya untuk teman-teman pemilih. Mungkin Kak Kasna dulu. Iya, kalau pesan dari saya untuk teman-teman Teman-teman pemilih di ya. Kabupaten Sumba Tengah ya, Kak Itus ya. Ya. Kurang lebih ya teman-teman pemilih sama seperti Kak Itus tadi, diharapkan teman-teman pemilih di Kabupaten Sumba Tengah menjadi pemilih-pemilih yang cerdas di pemilu atau pilkada-pilkada yang akan datang. Saya pikir demikian ya Kak Itus terkait bincang-bincang kita di episode kali ini juga. Semoga nanti kita bisa bertemu lagi di episode-episode yang akan datang. Ya, semoga. Iya. Entah saya yang jadi hostnya atau Kak Itus yang akan jadi host nantinya, tergantung dari teman-teman kita di KPU ya. Iya, mesti ingin mengundang kita lagi atau tidak. Iya, baik teman pemilih, demikian bincang-bincang di episode kali ini terkait suka duka menjadi relawan demokrasi Pilkada 2024. Saya Asna dan rekan saya Kak Itus pamit undur diri. Semoga kita bertemu lagi di episode-episode yang akan datang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube KPU Kabupaten Sumba Tengah. Sampai jumpa.